kaki-kaki pemuda terdapat maju mundurnya umat. Soekarno pun dalam salah satu pidatonya menegaskan, berikan kepadaku 10 pemuda, akan kugoncangkan wajah dunia. Ungkapan tersebut hadirin mengilustrasikan kepada kita bahwa pemuda merupakan agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, dan penyambung tongkat estafeta perjuangan dan cita-cita orang tua. Sebagai bukti, bukankah sejarah menceritakan di saat negara ini terhampit dan terjepit di bawah kekejaman dan kebiadaban para penjajah, muncullah para pemuda di bawah bendera Jong Java, Jong Sumatra, Jong Ambon, dan Jong Islami Tempur yang berhasil mengusir penjajah dari negeri kita tercinta ini. Bahkan bukankah di saat Rasulullah hendak dibunuh oleh kafir Quraisy, tampillah Ali bin Abi Thalib sebagai pemuda yang gagah berani, yang siap mengorbankan jiwa raganya asalkan sang Nabi tetap ada. Pantas di dalam salah satu buku As-Sabab wa Thair karangan seorang ulama bernama Fathi Yakan bahwa setiap gerakan dan perubahan di dunia pasti ada peran pemuda di dalamnya. Namun sayang, seribu sayang hadirin, kebanggaan terhadap pemuda kini hanya tinggal kenangan. Sebab pertiwi kita saat ini sedang prihatin dan berduka karena ulah sebagian para remaja dan pemuda yang bukan lagi sekedar bolos sekolah, tawuran antar pelajar, perkelahian antar mahasiswa, kebut-kebutan di tengah jalan, melakukan pencurian dan penjarahan, tetapi sudah terjebak dalam budaya mabuk-mabukan, tenggak topi miring, brandy, vodka, AO, bahkan pil anjing pun diminum. Di samping itu hadirin, generasi muda juga sudah terjebak dalam budaya pacaran, free sex, kumpul kebo, yang melakukan manusia yang disalahkan kebo tidak merasa malu sedikit pun, bahkan sudah menjadi hobinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah hadirin gambaran yang menjadi fenomena saat ini. Oleh karena itu, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa, dengan landasan Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
curah sayang, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Imam Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafasir kedua halaman 165 barisan ke-9 beliau menjelaskan, ayat itu kami kisahkan kepadamu ya Muhammad, beritaane mereka pemuda Ashabul Kahfi dengan cerita yang benar tanpa ditambahi atau dikurangi sedikit pun. Khalid Abdurrahman Al-Maki dalam Safatul Bayan li Ma'anil Quran menceritakan sosok pemuda Ashabul Kahfi. Dalam ayat itu, konon pada zaman pemerintah Raja Dicyanus hiduplah beberapa pemuda. Mereka bersikeras menyebarkan agama baru yang berbeda dengan keyakinan rajanya pada waktu itu. Lalu mereka dikejar-kejar hendak dibunuh oleh para prajurit kerajaan. Akhirnya berlindunglah mereka di sebuah goa untuk menghindari kejaran para prajurit. Kemudian tertidurlah mereka selama beberapa ratus tahun, dan Al-Quran mengabadikan mereka dengan nama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda beriman teguh pendirian, pemuda-pemuda gagah yang siap mempertahankan akidah, pemuda-pemuda idaman yang siap membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalan tanah daripada hidup bercermin bangkai. Untuk satu keyakinan, lebih baik meninggalkan kampung halaman daripada harus menyerahkan satu keyakinan. Pemuda-pemuda seperti inilah yang menjadi pelopor pembangunan, inspirator pembaharuan, dan organisator kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Lalu, bagaimanakah peran pemuda sebagai penerus bangsa sekarang ini? Alhamdulillah, kita patut bangga kepada mereka karena tidak sedikit remaja dan pemuda kita yang sedang giat menimba ilmu. Tidak sedikit remaja dan pemuda kita yang meraih prestasi pada tingkat nasional dan internasional. Bahkan tidak sedikit